Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya, para alim, para ulama, sahabat-sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada. Mudah-mudahan segala hajatnya, hajat dunia akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang alasan mengapa Salafi atau manhaj Salaf ini tidak mau merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Nahdlatul Ulama, versi NU ini sangat bersemangat ketika di bulan Rabiul Awal atau di bulan Maulud mereka memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita tahu kelompok Salafi atau manhaj Salaf ini yang mereka sebagai Salafi ini enggan untuk memperingati atau merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Alasan yang disampaikan kita sudah mafhum, sudah paham bahwasanya kelompok Salafi ini mengakui bahwasanya peringatan Maulid Nabi Muhammad ini bersumber dari Syiah. Kemudian peringatan kelahiran Nabi ini yang dirayakan oleh NU ini sebagai amalan bid'ah atau amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kemudian tidak dicontohkan oleh sahabat, generasi tabi'in dan generasi setelahnya. Jadi tidak pernah diamalkan oleh salafun salih. Itulah yang menjadi alasan kelompok salaf tidak memperingati Maulid Nabi. Kemudian juga alasan yang lain menyatakan bahwasanya Maulid Nabi ini adalah tasyabbuh bil kufar atau mengikuti tradisi kaum kafir atau orang musyrik, di mana seperti kelompok Nasrani yang mereka ini memperingati Isa Al-Masih kelahirannya. Jadi dianggap tradisi Maulid Nabi ini mengikuti dari kaum Nasrani yang mereka memperingati lahirnya Nabi Isa, sedangkan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memperingati lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian juga kelompok Salaf mengakui bahwasanya tanggal 12 Rabiul Awal ini bukan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi adalah tanggal wafatnya Nabi Muhammad SAW. Itulah yang kemudian menjadi alasan sampai saat ini, ya alasan yang tentunya klasik, ya alasan yang sudah sering kita dengar ini dari kelompok yang mengakui sebagai manhaj Salaf. Ya, kalau kita mau jujur, sebenarnya apa yang dilakukan oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya kaum Nahdliyin atau kaum Nahdlatul Ulama, memiliki sangat banyak dalil tentang peringatan Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan kelahiran beliau. Ya, baik itu bersumber dari Al-Quran maupun juga hadis. Walaupun kita tahu juga banyak pendakwah dari kalangan NU yang mereka ini lepas kontrol atau kurang selektif dalam memilah dan memilih tentang kualitas hadis, sehingga tidak jarang atau kerap kali hadis yang palsu misalnya atau hadis yang dhaif ini menjadi hujah, ya, dijadikan sebagai hujah, walaupun kita tidak menafikan bahwasanya hujah tentang Maulid Nabi, hadis yang sahih maupun dari Al-Quran ini tentunya sangat banyak. Ini hanya berkaitan dengan kapasitas keilmuan, ya, tidak mengurangi tentang keabsahan dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalaupun ternyata ada
peringatan Maulid yang dicampuri dengan momen yang itu bertentangan dengan syariat, misalnya berbau kemaksiatan, maka kita tidak bisa menyalahkan tentang peringatan Maulid Nabinya. Jadi tidak ada masalah dengan peringatan Maulid Nabi. Kalaupun itu dicampuri dengan perbuatan dosa atau maksiat misalnya, itu tentu kesalahan dari pihak penyelenggaranya atau oknumnya. Kita tidak bisa memukul rata karena satu dua tempat yang melakukan dengan cara yang salah misalnya, maka kemudian diklaim seluruh peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai amalan yang bid'ah atau amalan yang mungkar. Tentu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Aswaja ini memiliki banyak dalil ya, tidak kurang dalil tentang amaliyah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti Ibnu Hajar misalnya, kemudian Imam Suyuti, kemudian juga dai atau tokoh dari kelompok Salafi seperti Ibnu Taimiyah ini ternyata merestui atau memperbolehkan tentang amaliyah memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian tentang tuduhan dari kelompok Salafi bahwasanya peringatan Maulid Nabi ini menyerupai kaum kafir tentu sangat tidak masuk akal, dan ini bisa dibantah karena posisi Nabi Muhammad dengan posisi Nabi Isa menurut kaum Nasrani ini sangat jauh berbeda, di mana Maulid Nabi yang diperingati oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak sampai kemudian mengkultuskan baginda Rasulullah. Ini berbeda jauh dengan kelompok Nasrani yang mereka ini bukan hanya memuji Nabi Isa, bahkan mengkultuskan, bahkan menuhankan Nabi Isa. Nah, ini sangat berbeda prakteknya antara kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya umat Islam yang berpaham Sunni, dengan kelompok Nasrani. Ya, jadi tidak ada alasan kemudian bahwasanya amaliyah memperingati kelahiran baginda ini sebagai amalan bid'ah. Ya, tentu yang mengatakan amalan bid'ah, kemudian mengatakan tidak dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian dipukul rata ini sebagai amalan bid'ah, kemudian amalan yang sesat misalnya, kemudian tidak ada contohnya, kemudian ini dikatakan sebagai tasyabuh bil kufar, kemudian dikatakan tanggal 12 Rabiul Awal ini sebagai hari wafatnya Nabi. Ini tentu semuanya adalah sebab karena minim ilmu, ya, minim ilmu dari kalangan kelompok Wahabi yang mereka mengaku sebagai manhaj salaf atau pengikut salaf. Jadi pada dasarnya kelompok Salafi Wahabi ini bukan pengikut salaf. Ya, tentunya ulama-ulama kita yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ini tentu ada dalil yang sangat kokoh, dalil yang sangat kuat tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang dilakukan oleh kelompok Wahabi yang mereka menuduh peringatan Maulid Nabi sebagai bid'ah, ini tentu tuduhan yang sangat tidak berdasar, ya, tuduhan tanpa ilmu. Karena kita tahu Wahabi bukan pengikut salaf, walaupun mereka mengklaim sebagai pengikut salaf atau mengaku sebagai salafi. Jadi mereka adalah mengikuti dari beberapa tokoh mereka. Ini karena sebab fanatisme buta, ya, fanatik yang sangat mendalam, sehingga mereka tidak mau mengakui tentang banyaknya dalil yang disampaikan oleh tokoh-tokoh ulama Sunni atau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini akibat karena fanatik yang berlebihan kepada tokoh mereka. Kalau mereka mau konsisten, tentunya tokoh mereka sendiri seperti Ibnu Taimiyah misalnya, ini tentunya sangat mendukung tentang praktek Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau mereka mau berpegang teguh kepada ulama-ulama salaf, kita tahu ulama salaf, ya, ini mereka juga tidak mengatakan bahwasanya seluruh bid'ah ini sesat, ya. Bid'ah bisa kita klasifikasikan, ada bid'ah yang mungkar atau dolalah atau madmumah, dan ada bid'ah yang terpuji atau bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah. Nah, ini karena minim ilmu tadi, sehingga mereka memukul rata seluruh bid'ah, seluruh yang baru itu dikatakan sebagai amal yang sesat. Ya, bagaimana mungkin
seluruh bid'ah ini sesat, sesuatu yang baru ini sesat, padahal kita tahu Rasulullah SAW ini hidup di dalam suasana atau waktu atau rentang waktu yang sangat terbatas, yang tentunya beliau ini tidak hidup terus-menerus, ya, tidak mengalami masa perkembangan zaman seperti apa yang kita lakukan. Tentunya hal-hal yang baik karena perubahan zaman, hal-hal yang baik selagi ini tidak menabrak rambu-rambu syariat, tidak menabrak dari Al-Quran dan Sunnah, tentu Rasulullah SAW merestuinya, memperbolehkannya. Ada banyak perkara-perkara baru yang dilakukan oleh para sahabat misalnya, kemudian tabi'in misalnya, yang itu tentunya tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah, seperti apa yang dipraktekkan oleh Sayyidina Umar misalnya, tentang praktek sholat tarawih 20 rakaat misalnya. Ini tentu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tentu itu adalah nikmatul bid'ah, sebaik-baik bid'ah, yang ini tentunya ada rambu-rambu syariat yang tidak menabrak syariat. Tentu apa yang dilakukan oleh sahabat Umar dan banyak sahabat yang lain yang itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, kemudian ulama-ulama setelahnya misalnya, yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tentu itu hal yang baik, hal yang terpuji, demi kemaslahatan, demi semangat dakwah, ya, demi metode dakwah. Selagi tidak menabrak syariat, maka itu sah-sah saja. Bahkan itu diperlukan, ya, sangat diperlukan, bagaimana mengolah sebuah dakwah selagi tidak meninggalkan atau menghapus dari esensi dari ajaran Islam. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah semangat kita dalam melakukan amal-amal kebaikan, baik itu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat, apapun itu, ya, ataupun itu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, selagi sesuai dengan batas-batas syariat. Ya, salam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita semuanya konsisten, istiqomah bersama dengan ulama-ulama salaf, ulama kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tidak mengikuti dari kesesatan kelompok Salafi Wahabi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.